Boleh tepuk tangannya? Tadi lampu udah mati gitu ya, dikirain bakal langsung ada di sini, ternyata enggak. Oke, kayaknya udah gak sabar, saya juga udah gak sabar nih ngobrol bareng Kak Vino, Mas Fajar. Kita panggilkan langsung, ini dia pemeran utama kita, Bapak Abdul Mukti dan Bapak Ma'mun Murad Al-Barbasi. Loh, tepuk tangannya mana ini? Ini sepertinya agak sedikit kecewa, yang keluar bukan Kak Vino Bastian ya. Ini Bapak, silakan Bapak, selamat datang Bapak. Iya, silakan Bapak, selamat datang. Nah, karena selain ada pemeran utama, kami juga mengundang Bapak Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, dan juga Bapak Ma'mun Murad Al-Barbasi untuk sama-sama mendiskusikan film Buya Hamka. Selamat datang Bapak. Selamat datang, selamat siang. Selanjutnya kita sambut Mas Fajar Bustami, sutradara dari film Buya Hamka. Masih belum, Kak Vinonya masih. Mungkin masih kena macet di Cirende ya. Masih kena macet di Cirende ya. Baik, langsung saja kita sambut. Sudah siap? Gemuruh tepuk tangannya sudah siap? Selamat datang kepada Kak Vino G. Bastian, pemeran utama dari film Buya Hamka. Wow, ini yang ditunggu-tunggu. Saya salaman boleh gak? Pak izin salaman boleh? Oh, maaf ya Pak, aduh Masya Allah, mohon maaf. Baik, aduh Pak Maupun saya malu Pak, maaf. Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu, tapi sepertinya walaupun tidak dikenalkan, di sini kenal sama Kak Vino semua ya? Sudah kenal. Kalau saya Kak, saya nonton film Kakak itu yang pertama 30 Hari Mencari Cinta waktu saya SD. Waktu saya masih SD. Oke, banyak juga film-film yang lain ya Kak ya. Selamat datang di UMJ Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih. Baik, di sebelahnya ada Mas Fajar Bustami, sutradara dari film Buya Hamka. Selamat datang di UMJ Mas. Assalamualaikum semuanya, terima kasih. Kalau ada yang nonton film Dilan, nah Mas Fajar juga sutradara dari film Dilan ya Mas ya. Ada yang nonton film Dilan? Oke, nanti kita tanya apa sih bedanya saat menyutradarai film romantis dan film sejarah gitu ya. Dan di sebelahnya ada Profesor Dr. Abdul Mukti, MID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang setiap acara saya selalu menunggu pantun dari Bapak. Sebelahnya ada Profesor Dr. Ma'mun Murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah tidak sabar untuk ngobrol. Oke, mungkin pertama saya mau tanya Kak Vino dulu ya Kak, yang langsung di dekat saya, di sebelah saya. Kak Vino boleh cerita sedikit Kak, perasaannya ketika dipilih jadi pemeran utama dari film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat UMJ yang sudah mengundang kami di sini. Senang sekali saya akhirnya bisa kesini. Sebenarnya rumah saya dekat sih. Di mana tuh? Saya di Cinere. Oh, Cinere. Jadi begitu kesini, wah deket banget, bisa jalan sebenarnya. Balik lagi ke film, alhamdulillah tahun berapa ya? 2018 ya, 2017. Pertama kali ditawarin film ini, ditanya sebetulnya tahu nggak Buya Hamka gitu. Nah pada saat itu saya mengenal Buya Hamka dari ayah saya. Jadi ayah saya itu memang di perpustakaannya itu banyak sekali buku-buku Buya Hamka. Mulai dari buku-buku agama, sastranya, buku-buku roman, buku-buku macam-macam lah.
Tapi memang yang saya baca buku-bukunya ya seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Saya belum menyentuh buku-buku agama, tafsirnya apalagi gitu. Begitu saya ditawarin skripnya, saya baca, wah ternyata Buya Hamka ini sangat luar biasa sekali gitu. Buya Hamka ini sosok yang bisa dibilang multidimensi gitu. Dia seorang pahlawan nasional, seorang pejuang, seorang pujangga besar, sastrawan, jurnalis. Dan yang paling luar biasa beliau adalah seorang ulama besar yang bisa merangkul bukan hanya kita sebagai muslim gitu. Tapi di luar itu beliau sangat universal. Sangat dicintai, bukan hanya besar pada zamannya tapi sangat besar. Begitu saya baca skripnya, saya tanya kepada ibu saya, tahu nggak Buya Hamka? Saya mau memerankan film Buya Hamka nih. Almarhum ibu saya bilang, ya tahu karena dulu saya diislamkan oleh Buya Hamka. Jadi tanpa disengaja ibu saya tuh ternyata punya hubungan yang sangat dekat gitu dengan Buya Hamka gitu. Dan buat saya wah ini kayak seperti udah di kadar Allah ya. Jadi memang kok jalannya jadi seperti ini gitu. Dari situlah saya jadi tambah semangat, benar-benar pengen banget membuat sebuah karya yang luar biasa. Bukan hanya karena seorang Buya Hamka punya hubungan emosional dan hubungan agama yang cukup kental gitu dengan keluarga saya. Tapi perjuangan beliau ini tidak boleh putus di generasi beliau atau di generasi orang-orang yang tahu soal Buya Hamka. Tapi generasi saya ke bawahnya itu harus tahu siapa Buya Hamka. Karena banyak jujur aja yang tahu Buya Hamka itu hanya tahu karya-karyanya aja. Seperti mungkin ya tadi saya bilang Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Sudah dibikin filmnya sukses. Tapi beliau tahu itu ada karyanya itu karya sutradaranya gitu. Bukan karya seorang Buya Hamka gitu. Nah makanya lewat film ini kita akan menceritakan Buya Hamka mulai dari beliau lahir sampai beliau diangkat menjadi ketua MUI yang pertama. Sekaligus perjuangan beliau melalui Muhammadiyah gitu. Dan film pertama alhamdulillah sudah mencapai 1,3 juta penonton. Untuk sebuah film, ya terima kasih. Ini juga tidak akan bisa sampai ke titik itu tanpa adanya woro-woro dari Prof. Muti ini yang begitu gencar gitu membantu mempromosikan film Buya Hamka. Dan kebanggaan itu juga luar biasa karena tidak banyak, hanya sedikit film yang mengangkat tokoh-tokoh nasional kita, pahlawan nasional kita, apalagi ulama kita yang bisa tembus 1 juta penonton. Jadi ini satu pencapaian yang luar biasa gitu. Tapi kita nggak mau berhenti sampai di situ. Kita mau yang film kedua ini juga lebih besar lagi, lebih luas lagi karena yang film kedua ini juga lebih universal lagi dan bukan hanya mengangkat soal Buya Hamka sendiri, tapi di balik tokoh soal kehebatan atau perjuangan seorang Buya Hamka ada sosok Siti Raham yang menjadi support sistemnya beliau yang luar biasa gitu. Buya Hamka tidak akan bisa setegar itu, sekokoh itu, seteguh itu perjuangannya tanpa adanya support dari wanita yang dicintai itu Siti Raham. Bumi Siti Raham. Ini udah ada bocoran sedikit ya. Buya Hamka itu tidak akan sekokoh itu kalau tidak ada Siti Raham istrinya. Saya mau beralih ke Mas Fajar dulu ya Kak ya. Mas Fajar Bustomi, tadi kan Kak Vino bilang mau menjadikan film ini tuh untuk mengenalkan Buya Hamka tidak berhenti sampai di sini gitu ya, untuk orang-orang juga supaya tahu. Dan saya juga dengar Mas Fajar ini justru kalau bisa saya aja deh yang bayar jadi sutradara gitu kan. Secinta apa gitu Mas Fajar untuk menggarap film ini Mas? Jadi kesempatan untuk membuat film-film tokoh yang baik, yang menginspirasi orang itu nggak banyak. Karena produser biasanya cari yang kekinian, drama remaja, percintaan gitu ya. Film sejarah itu di mata produser itu tidak komersil gitu. Makanya ketika ada produser yang mau membuat film ini, saya ingin memberikan support yang
sesungguh-sungguhnya gitu. Karena manfaatnya tuh banyak film seperti ini. Makanya kemarin kita nonton dengan para ustadz, para ulama, mereka tuh menguatkan saya untuk ayo Bang Fajar bikin film seperti ini terus gitu ya. Nah, bukan hanya ke penonton ya, buat saya sendiri itu pasti banyak dampaknya, dampak positifnya. Karena biasanya seorang sutradara ketika menerima sebuah project suruh bikin film, pasti dia harus menguatkan film itu dengan riset-riset. Nah, Hamka ini ulama yang luar biasa, bukunya banyak sekali. Mau nggak mau kalau filmnya mau bagus saya harus banyak baca gitu tentang apa yang Hamka tulis. Bukan hanya yang Hamka tulis tapi yang Hamka baca gitu kan. Nah dari situ kita juga punya ilmu lagi jadinya gitu. Saya mengenal Muhammadiyah jauh lebih dalam lagi gitu kan. Ajaran-ajaran Islam lebih dalam lagi. Jadi ketika saya keluar kalimat kalau perlu saya nggak usah dibayar, ngeluarin doang, itu karena memang film kayak gini harus didukung. Jadinya nantinya produser itu nggak takut bikin film-film seperti ini gitu. Karena banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang bagus-bagus yang menunggu untuk difilmkan gitu. Yang kalau filmnya bisa tercipta, itu bisa menambah wawasan anak muda gitu. Yang akhirnya tuh bisa menginspirasi mereka menjadi orang yang lebih baik lagi insya Allah. Wah, tepuk tangan untuk Mas Fajar Bustami. Saya mau langsung bergeser ke Pak Mukti nih Pak. Jarang ya Pak film-film tentang sejarah, sosok-sosok yang bisa kita teladani gitu. Apalagi Buya Hamka yang kalau nonton yang pertama mungkin ya teman-teman nonton itu aja kita sudah bagiannya udah bisa kita teladani gitu. Pak Mukti melihat sosok Buya Hamka seperti apa Pak? Hubungannya dengan beliau juga kader Muhammadiyah begitu Pak? Ya, Buya Hamka ini kan sosok ulama yang multidimensi. Beliau tentu sebagai ulama bisa kita pelajari dan bisa kita teladani dari kedalaman ilmu dan dari keluhuran akhlak. Itu saya kira penting untuk zaman sekarang karena ulama tidak hanya sekedar mereka yang mendalami ilmu agama dan kemudian menyampaikannya ke publik, tetapi mereka yang memang seperti dalam sosok Buya Hamka ini manusia yang utuh dengan kepribadian yang menurut saya sebagai seorang ulama sangat ideal, di mana beliau memang mengamalkan apa yang beliau katakan. Yang kedua, Buya Hamka itu seorang sastrawan yang saya kira kalau yang sudah nonton Buya Hamka 1 itu sudah tayang ya pada Buya Hamka 1 bagaimana beliau menulis novel dan 2 novel yang saya kira sebagian besar mungkin generasi Pak Rektor, generasi saya ini masih membacanya, tapi kalau yang generasi Z saya enggak tahu. Ya 2 novel beliau yang sangat luar biasa itu adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu 2 novel yang luar biasa, walaupun di Buya Hamka 1 sempat ada nuansa canda di film itu. Bisa enggak ya kalau cerita novelnya itu tidak selalu berkaitan dengan putus cinta gitu. Tapi itu menarik juga itu, apalagi kalau nonton baca novel Di Bawah Lindungan Ka'bah itu, saya kira kalau baca memang harus dari awal sampai akhir jangan diputus supaya ceritanya utuh dan siapkan sapu tangan ketika membaca novel itu. Nah, ketika kita lihat Buya juga sebagaimana ditampilkan di film ini adalah seorang wartawan
seorang wartawan dan bukan sekedar wartawan sebagai pekerja atau istilah lain kuli tinta, tapi beliau adalah seorang wartawan pejuang. Di mana kita tahu di Buya MK1 juga sudah disebut, nanti di sini juga disebut lagi, bagaimana Buya berjuang lewat majalah Panji Masyarakat. Dan bagaimana beliau bertarung dan bertaruh untuk mempertahankan idealisme itu walaupun dengan berbagai resiko, termasuk adalah resiko politik yang ditanggung sebagai akibat dari tulisan Buya Hamka di majalah itu. Nah yang keempat, Buya Hamka itu seorang negarawan, lebih tepatnya seorang yang memang sangat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap bangsa dan negara, dan seorang yang tidak hanya berjuang lewat kata-kata tapi juga berjuang secara fisik. Hingga nanti kalau sudah nonton bagian awal film ini itu berisi perjuangan beliau secara fisik ketika terjadi agresi Belanda. Cuma saya lupa ini agresi Belanda pertama apa agresi Belanda kedua ya? Agresi Belanda kedua ya. Agresi Belanda pertama bukan agresi Belanda kedua. Dan bagaimana beliau dengan sangat luar biasa berani bertaruh nyawa untuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang kelima, Buya Hamka adalah seorang suami, seorang ayah yang memang sebagai suami punya kedekatan yang luar biasa dan rasa cinta yang luar biasa kepada istrinya. Dan setahu saya Buya Hamka memang istrinya cuma satu. Padahal biasanya ulama itu kalau mau menikah lebih dari satu agak mudah. Tapi Buya memilih untuk tidak melakukannya. Dan yang kedua, kesetiaan yang luar biasa dari seorang Buya kepada istrinya itu juga sebuah teladan. Termasuk kedekatannya dengan anak-anaknya. Ini satu simbol keluarga yang memiliki komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua. Dan komunikasi yang menurut saya sangat penuh keteladanan ketika anak-anak mengerti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan anak-anak terlibat untuk mendukung perjuangannya. Ini saya kira sangat penting untuk orang tua zaman sekarang gitu. Di mana kadang-kadang orang tua sampai lupa ulang tahun anaknya. Ulang tahun anaknya aja lupa, apalagi mengerti anaknya itu berkawan dengan siapa. Termasuk anaknya juga sampai tidak tahu bapaknya pergi kemana. Tapi Buya Hamka memberikan contoh betapa kedekatan orang tua dengan anak itu terbangun dengan sangat baik. Dan kemudian juga sebagaimana kita lihat di dalam keluarga Buya, ya salah satu di antara keberhasilan beliau adalah mewariskan semangat perjuangan itu kepada putra-putrinya. Nah last but not least, karena saya baru cerita Buya Hamka, boleh bonus ya. Nah saya cerita tentang istrinya. Nah, ini saya kira seorang istri yang luar biasa. Bapak-bapak saya kira perlu menganjurkan istrinya untuk nonton film ini. Terutama untuk bapak-bapak yang sering keluar kota, sering berjuang gitu ya. Itu bisa diteladani dari bagaimana Bu Siti Raham ini menjadi seorang istri yang mendampingi suami dalam suka dan duka. Bahkan dalam film itu nyaris saya tidak menemukan suasana suka. Dari mulai awal sampai akhir duka melulu. Sehingga karena itu kemarin saya sudah nonton dan saya menyiapkan satu sapu tangan untuk mengusap air mata itu. Karena saya membayangkan betapa beratnya perjuangan Siti Raham mendukung perjuangan Buya Hamka itu. Jadi dulu kan ada ungkapan ya, di balik suami-suami yang hebat itu ada istri-istri yang kuat. Saya kira ungkapan itu berlaku untuk Buya Hamka. Walaupun sekarang setelah emansipasi berhasil, ungkapannya berbalik. Di balik istri-istri yang sukses ada suami-suami yang stres gitu. Nah, saya nggak tahu ini berlaku di sini apa enggak itu. Nah oleh karena itu maka film ini memang menggambarkan bagaimana orang itu bisa tetap bercinta tanpa harus
terjerembab dalam kecengengan. Bagaimana orang itu bisa mengekspresikan rasa cinta dengan penuh ketulusan tanpa terjebak kepada roman picisan. Nah, walaupun Buya sendiri seorang yang memang pandai merangkai kata-kata. Nah, oleh karena itu maka film Buya Hamka 2 ini, Buya Hamka dan Raham ini tidak hanya film yang menjadi tontonan, tapi juga film yang menjadi tuntunan. Ini penting untuk bagian dari pendidikan karakter menurut saya. Pendidikan karakter dan bagaimana juga film ini juga menjadi bagian dari perjuangan. Bagian dari perjuangan bagaimana film bisa menjadi bagian dari kita membangun peradaban dan meneguhkan idealisme bahwa para seniman, para sineas itu tidak hanya mereka yang membuat film karena orientasi pasar dan orientasi income, tapi juga banyak orang membuat film karena idealisme. Orang bisa memberikan pencerahan dengan tontonan, dan saya kira film ini akan bisa kita ikuti dari awal sampai akhir menjadi sebuah contoh bagaimana film itu bisa menjadi media yang luar biasa untuk tidak hanya menghadirkan tokoh Buya Hamka sebagai sosok pahlawan nasional, tetapi juga seorang tokoh yang peran-peranannya juga luar biasa. Saya kira para politisi perlu menonton film ini. Baik politisi yang sedang nyalek maupun yang tidak nyalek lagi. Atau capres-cawapres juga saya kira perlu. Karena di film ini digambarkan bagaimana politik itu bisa membuat seorang sahabat dalam tanda petik menyakiti sahabatnya. Dan politik itu juga bisa menjadi sebab seseorang bisa kehilangan arah dalam kehidupannya. Tetapi dalam film ini Buya Hamka, walaupun beliau memang secara politik itu pendukung Masyumi, tetapi tidak pernah secara khusus aktif di Masyumi itu, punya pengalaman khusus dengan Bung Karno. Beliau berdua ini berjuang bersama, tapi kemudian karena persoalan-persoalan tertentu, ketika Bung Karno menjadi seorang presiden dan di akhir kepemimpinannya itu memang melakukan kebijakan-kebijakan politik yang memang menjadi bagian dari catatan sejarah Indonesia yang perlu kita pelajari bersama-sama. Tapi nanti biarlah Pak Rektor yang membahas ini, karena itu wilayah beliau sebagai seorang profesor politik. Karena saya profesor pendidikan Islam, jadi tidak sampai ke situ. Tapi poin pendidikannya adalah bagaimana Buya itu bisa memaafkan Bung Karno di tengah pengalaman politik yang sangat pahit, dan juga bagaimana Bung Karno yang tetap menempatkan Buya sebagai sosok ulama yang tetap dihormati, sehingga beliau memang meminta supaya kalau meninggal dunia itu yang mengimami adalah Buya, dan Buya tidak pernah menanyakan itu, tidak ada dendam di situ, karena seorang yang punya jiwa besar adalah seorang yang memiliki jiwa pemaaf. Jadi Bung Karno itu selain pesan ini juga ada pesan ketika Milad Muhammadiyah yang ke-50 di Jakarta, Bung Karno minta supaya diselimuti dengan bendera Muhammadiyah. Jadi kedekatan Buya Hamka dengan Muhammadiyah saya kira tidak bisa kita persoalkan lagi. Beliau adalah Muhammadiyah yang sangat par excellence. Buya adalah Muhammadiyah. Dan dalam beberapa hal mungkin juga Muhammadiyah adalah Buya, walaupun beliau secara resmi tidak pernah menjadi ketua umum PP Muhammadiyah, tapi kontribusinya dalam dakwah Muhammadiyah, terutama dalam penyebaran Muhammadiyah di daerah-daerah tertentu di luar Jawa, itu menjadi sangat kuat, dan ini saya kira menjadi alasan kenapa warga Muhammadiyah perlu menonton film Buya Hamka dan Raham. Saya kira begitu.
Jadi pertanyaan Anda saya jawab dengan bonus yang banyak sekali tadi itu. Luar biasa, terima kasih Bapak bonusnya. Menyambung dari jawaban-jawaban Pak Muti tadi Pak. Pak Muti menyebutkan multidimensi ya Pak ya. Sastrawan, ulama, negarawan, suami gitu. Tadi juga menyindir-nyindir tentang politik gitu. Ternyata bahwa Buya Hamka itu ulama yang ketika ada keresahan dengan negara tidak diam gitu ya Pak ya. Artinya urusan kebangsaan dan kenegaraan ini jadi urusan ulama juga. Nah tanggapannya Pak seperti apa Pak Ma'mun? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mukti, Mas Fajar, Mas Vino, dan juga moderator yang luar biasa. Kebanggaan yang luar biasa tadi Mbak Dinar itu di ruangan saya masih bilang, Pak Rektor nanti saya mau salaman sama Mas Vino gitu kan. Ternyata kesampaian juga itu kan. Nanti langsung main di Instagram itu Mas, nanti sebentar lagi itu kan. Saya hanya menambahkan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Sekretaris Umum ya. Karena tadi saya sudah digongin, saya sebagai orang politik ya, nanti saya memang akan menyampaikan beberapa hal yang tidak lama, itu perspektifnya politik gitu ya. Saya sudah nonton beserta dengan Pak Sekum gitu ya. Dan film ini tuh bagi saya itu ya saya banget gitu loh. Saya banget gitu loh. Jadi memang ketika menyikapi kekuasaan itu kan pasti akan beragam perspektif kan tentang siapa yang berkuasa itu gitu kan. Dan kalau sekarang di Muhammadiyah beragam perspektif misalnya terkait dengan Pak Jokowi gitu kan. Dulu menyikapi sosok Pak Karno di Muhammadiyah juga sangat beragam. Ya. Ada model Pak Kasman, Buya Hamka. Buya Hamka itu tidak bisa dianggap sebagai orang yang pemberontak, mau buhut, mau memakzulkan Soekarno, sebenarnya tidak sampai ke situ. Memang kalau membaca pernyataan-pernyataan Buya terkait dengan politik itu agak kritis gitu kan. Kasman lebih keras lagi, tapi juga ada orang-orang seperti Pak Mulyadi Joyomartono yang punya andil terhadap UMJ itu kan. Kemudian ada juga orang yang menyikapi Pak Karno cenderung, ya saya tahu kelemahannya Pak Karno, tapi saya tidak akan menjelek-jelekan Pak Karno. Itu di Muhammadiyah juga ada. Saya waktu itu pernah memilah empat model orang Muhammadiyah menyikapi Soekarno itu kan. Tapi saya cari linknya kok tidak ketemu gitu kan. Di YouTube itu di Google itu kan. Nah, Buya Hamka itu adalah contoh wajah Muhammadiyah yang salah satu contoh dari warga Muhammadiyah ketika menyikapi Pak Karno gitu kan. Ada kemiripan kira-kira dengan Khalifah Utsman bin Affan gitu ya. Utsman itu kan jadi khalifah sudah sangat tua gitu kan. Sehingga yang mengendalikan kekuasaan itu bukan Utsman sendiri tapi Bani Umayyah. Kira-kira orang-orang Bani Umayyah yang mengelilingi. Kalau dulu ada salah satu ulama kita kan menyebutnya Utsman itu naik sebagai khalifah. Itu kira-kira bahasa yang agak kasar itu sudah posisi agak pikun gitu kan. Sehingga tidak bisa mengendalikan. Sampai stempel kekhalifahan itu ada banyak. Dan bisa saja siapa saja memberikan stempel terhadap surat yang diduga dibuat oleh Utsman padahal bukan misalnya. Beberapa pergantian khalifah kan menggambarkan itu. Pak Karno ketika muda itu bisa menjadi teladan bagi kita semua dalam konteks kepemimpinan. Oh, cerdasnya luar biasa, buku-bukunya itu luar biasa, literatur yang dibaca oleh Pak Karno itu luar biasa. Tapi ketika berkuasa terlalu lama dan di usia yang sudah mulai senja,
itu hampir sama seperti Usman, dikendalikan oleh kelompok yang sudah tidak bisa dikendalikan oleh Soekarno. Dalam hal ini PKI gitu kan. Yang memang pada saat menjelang Soekarno itu jatuh, itu sudah sangat kuat yang ditandai dengan Nasakom itu kan, nasionalis, komunis dan nasionalis agama dan komunis itu kan. Yang pilarnya salah satunya adalah komunis itu kan. Nah, ketika kemudian komunis berada di sekeliling Soekarno, itu memang malapetaka bagi kekuatan Islam pada saat itu. HMI hampir dibubarkan, gitu kan. Kemudian GPI ya kalau tidak salah yang sudah dibubarkan. Ya, termasuk juga termasuk Masyumi yang juga akhirnya dibubarkan. Bukan hanya Masyumi tapi juga PSI. PSI yang dulu bukan PSI yang sekarang, gitu kan. Kalau sekarang kan Partai Solidaritas Indonesia, kan dulu Partai Sosialis Indonesia. Itu orangnya cerdas-cerdas. Termasuk Syahril segala macam itu ada di situ. Itu yang kemudian banyak yang dipenjarakan karena proses yang ya tidak melalui proses pengadilan. Nah, film ini itu cukup apik untuk menggambarkan itu. Dari sisi politiknya termasuk Dadang gitu ya. Itu kalau membaca bukunya Kasman yang saya edit itu, di situ tuh lengkap itu cerita soal bagaimana penyiksaan terhadap Buya. Mungkin karena keterbatasan di film itu kan sehingga tidak bisa menggambarkan penyiksaan yang dilakukan terhadap Buya, termasuk ke Kasman. Kasman malah ngomong, tembak saja saya, gitu kan. Ghazali, siapa Masyumi DKI itu yang sampai mohon maaf, itu titiknya itu disetrum itu kan. Titiknya itu sampai disetrum sampai kemudian sudah tidak berfungsi lagi. Itu penyiksaan yang luar biasa terjadi di era awal-awal 60-an itu. Nah, film ini cukup bagus menggambarkan itu. Ya tentu karena keterbatasan durasi tentu tidak bisa utuh, tapi setidaknya bagi orang yang punya perhatian terhadap perspektif politik dari Buya Hamka itu bisa menemukan di dalam film ini. Kemudian tadi yang sudah disinggung oleh Pak Sekum, bagaimana persahabatan antara Buya Hamka dengan Pak Karno, gitu kan? Sampai digambarkan di film itu persis seperti sejarah. Ketika Pak Karno meninggal, kemudian datanglah utusan dari istana menyampaikan bahwa Soekarno sudah meninggal dan mohon Buya untuk menyolati jenazahnya. Dan Buya dengan, kalau di buku itu disebutkan berlinang air mata itu kemudian mendatangi menyolati jenazah Pak Karno. Kalau tidak salah di Wisma Yaso itu ya. Nah kemudian yang kedua yang tadi tidak disinggung oleh Pak Sekum terkait dengan Buya Hamka itu saya melihat sebagai sosok yang sangat inklusif. Bahwa dia punya prinsip dengan keislamannya, iya. Tapi justru karena prinsip keislamannya, Buya itu menjadi orang yang sangat inklusif. Termasuk misalnya bergaul dengan sesama budayawan ya, sesama penulis buku misalnya Pramudia misalnya. Sampai di film itu, ini sekali lagi juga pernah beredar kan tulisan terkait dengan yang digambarkan di film itu ketika anaknya Pramudia itu mau menikah, itu minta yang menikahkan itu adalah Buya Hamka. Nah ini sisi-sisi ini yang mesti menjadi keteladanan kita. Jadi dua hal, kalau dalam hal politik memang Buya Hamka agak rigid gitu kan. Agak rigid itu soal pilihan. Ya, soal pilihan. Tapi banyak varian relasi tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan politik. Itu kuncinya satu sebenarnya, untuk kemaslahatan Muhammadiyah. Soal caranya itu boleh beda, tapi endingnya adalah untuk kemaslahatan. Yang suka dekat dengan Soekarno itu juga endingnya kemaslahatan. Kalau Mulyadi itu dia tidak menjadi menterinya Soekarno, ini UMJ belum seperti saat ini. Tapi karena Mulyadi Joyomartono menjadi menteri sosialnya, maka berdirilah Fakultas Kesejahteraan Sosial yang dekan pertamanya adalah Sekjen Depsos pada saat itu, yaitu Mr. Sumantri. Ya. Itu perspektif lain dari orang Muhammadiyah yang dekat dengan kekuasaan. Jadi biarlah ketika menjelang Pilpres 2024 kemudian ada beragam varian soal
berelasi dengan Pilpres 2024 di internal Muhammadiyah ya disikapi biasa-biasa saja. Kalau ada yang mendukung 01 ya monggo, yang mendukung 02 monggo, yang mendukung 03 monggo. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahin Terima dikit kasih. ya. Iya Pak. Yang dukung 01 monggo, 02 monggo, 03 monggo nonton film ini maksudnya begitu. Nonton film ini monggo. Ini udah dari Sekum PP Muhammadiyah nih ya himbauannya, jadi harus nonton. Wajib apa gimana nih Pak? Wajib ya. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan nih untuk Kak Vino, tapi saya mau kasih kesempatan aja deh buat teman-teman yang mau nanya, satu orang aja. Silakan yang mau nanya ke Kak Vino. Oh, ada yang langsung ngacung. Boleh dibantu kasih mic teman-teman? Ya. Silakan disebutkan namanya dan dari mana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rida Fiana dari mahasiswa ilmu pendidikan. Saya izin bertanya, tadi kan dari penjelasan Buya Hamka ini secara menyeluruh tentang agama dan juga politik gitu. Nah, menurut Kak Vino tersendiri, kita sebagai milenial ini gitu, bagaimana caranya menyeimbangkan antara politik dengan agama, karena politik ini tidak selalu sejalan gitu, karena kita sebagai mahasiswa masih bingung gitu cara menyeimbangkan antara politik dengan agama sesuai dengan yang diajarkan oleh Buya Hamka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya untuk siapa Kak? Ya? Kepada Kak Pino. Kak Vino, cara menyeimbangkan Wah, mungkin ini nanti akan agama dilanjutkan dengan oleh politik Prof. Sekali kayaknya Kak, nih. jadi biar agak-agak beda gitu. Iya, kalau buat saya mengutip pidato Buya Hamka waktu pertama kali diangkat menjadi ketua MUI aja gitu. Beliau berpesan bahwa ulama itu harus menjadi ulama yang murni, ulama yang tidak bisa dibeli, karena ulama sesungguhnya sudah terjual sejak dulu dan pembelinya Allah dan bayarannya surga. Nah, dalam bernegara, Buya pernah bilang ulama harus berada di tengah-tengah gitu. Harus menaungi masyarakat, karena di masyarakat itu kan banyak sekali aspirasi yang mau disampaikan lewat negara, ke negara gitu. Sementara pemerintah juga punya harapan atau agenda bahwa masyarakat ini harus terinsyafkan, dalam arti harus mempunyai akhlak yang baik. Nah, disitulah posisi ulama, tugas ulama seperti apa gitu. Jadi buat saya keberadaan ulama itu ya memang harus berada di tengah-tengah, memberikan kedamaian ke atas dan kedamaian ke bawah gitu. Dan terutama untuk membentuk akhlak manusia-manusia di negara ini untuk bisa lebih baik dan lebih baik dan lebih baik gitu. Jadi saya hanya bisa menjelaskan seperti itu karena saya juga tidak terlalu paham tentang politik gitu. Tapi buat saya apa yang tergambar lewat film Hamka dan Siti Rame ini mungkin bisa tergambar, mungkin bisa menjadi sebuah gambaran singkat gitu tentang jawaban singkat dari pertanyaan teman kita tadi gitu. Mungkin Prof. Mukti dan Pak Rektor bisa memberikan jawaban yang luar biasa. Silakan Pak Mukti. Kalau saya jawabannya ya ada di film itu. Biar penasaran ya Pak ya. Jawabannya ada di film itu. Karena jadi kalau kebetulan banget pertanyaannya itu benar-benar cocok sama filmnya. Cocok gitu. Sama filmnya. Gitu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti nonton ya. Harus nonton ya. Terima kasih banyak. Menyambung sama pertanyaan yang tadi nih Kak. Soal tadi kan kayaknya Kak Vino tuh meresapi banget ya menjadi karakter seorang Buya Hamka. Apa sih yang diteladani dari sosok Buya Hamka selama Kak Vino itu mempelajari, meriset tentang Buya Hamka? Kalau buat saya yang patut diteladani soal akhlak beliau sih. Akhlak beliau yang luar biasa gitu. Beliau seorang negarawan, seorang ulama besar,
seorang yang mulai dari bawah gitu, mencari tentang arti iman dan Islam itu benar-benar luar biasa gitu. Beliau belajar dari tokoh-tokoh besar seperti Kiai Haji Agus Salim, Hos Cokro Aminoto, sampai ke ulama-ulama di Mekah untuk menemukan sebetulnya Islam iman itu seperti apa gitu. Berjuang lewat organisasi Muhammadiyah, tapi yang saya lihat kembali balik-baliknya lagi adalah masalah akhlak. Dan pertama kali saya masuk ke dalam film ini, saya diberi buku oleh Fajar Bustomi, buku Buya Hamka yang sangat tipis, mungkin paling tipis di antara buku-buku beliau, judulnya Akhlakul Karimah gitu. Nah dari situ saya merasa terbuka gitu pikiran saya, merasa bahwa sebenarnya banyak sekali orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, akhlak yang baik, memberikan nasihat kemana-mana. Tapi buat seorang Buya Hamka, mereka itu lupa gitu bahwa mereka itu terlalu banyak memberi nasihat kepada orang lain, tapi lupa memberi nasihat buat dirinya sendiri gitu. Dan itulah yang dialami Buya Hamka. Wah nanti jadi spoiler ya Prof ya. Jadi ya intinya kembali lagi bahwa saya mempelajari bahwa Buya Hamka ini mempunyai akhlak yang luar biasa. Seorang pemaaf, ketika dia berada di titik terendah pun, ketika dia dizolimi, dia difitnah, dia mampu untuk memaafkan gitu. Dan itulah yang membuat saya rasa teman-teman nanti ketika nonton, Bapak Ibu sekalian ketika nonton, saya rasa akan setuju gitu bahwa akhlak beliau inilah yang menjadi panutan pertama kali ketika kita keluar dari bioskop. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Saya khawatir kalau saya nanya lagi nanti akan ada spoiler lagi gitu ya. Daripada nanti kena spoiler, jadi lebih baik nonton aja langsung. Filmnya tanggal berapa Kak? Mulai tanggal 21 Desember 2023. 21 Desember 2023. Sebelum menutup ini saya mau ke Mas Fajar. Mas, ajak dong orang-orang untuk nonton dan kenapa sih harus nonton film Buya Hamka? Karena kan tadi sering diinin ya, kalau promosi film sejarah itu kayaknya susah banget, apalagi dibandingin dengan film-film horor gitu, film-film percintaan gitu. Nah, boleh diajak Mas. Jadi mungkin saya bukan mengajak ya, karena kalau mengajak udah otomatis warga Muhammadiyah kayaknya otomatis gitu ya. Karena saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk seluruh warga Muhammadiyah. Tanpa dukungan dari warga Muhammadiyah, film Hamka yang volume pertama nggak mungkin sampai ditonton 1,3 juta penonton. Dan saya mau bilang, saya ingat waktu kita duduk diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa, Prof. Mufti yang bilang, pokoknya track recordnya film yang mengangkat tokoh dari Muhammadiyah pasti tembus 1 juta penonton. Saya biasa. Wow, bener ya ternyata Prof. Mufti ini. Jadi saya juga mau ngucapin terima kasih Prof. Mufti. Insya Allah mudah-mudahan banyak nantinya film-film dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang bisa diangkat lagi ke layar lebar, bisa jadi tuntunan, panutan, inspirasi untuk banyak orang. Insya Allah. Terima kasih juga buat Prof. Mahmud. Kami diundang ke sini untuk diskusi film Hamka dan Siti Raham. Semoga nanti dari kampus ini tercipta Hamka-Hamka lainnya yang lebih luar biasa lagi. Amin. Kalau ajakan nonton filmnya, Prof ini kan udah ngajak gitu ya. Iya. Kalau saya ngajak mah siapa saya gitu ya. Tapi kalau Prof yang ngajak udah otomatis itu insya Allah. Iya. Tadi kita berdua juga mau mengucapkan Happy Milad yang ke-68 untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Luar biasa, semoga makin besar dan melahirkan generasi Hamka yang baru gitu, yang luar biasa, yang lebih hebat lagi. Dan kita bangga ya bisa membuat film tokoh Muhammadiyah gitu, karena begitu film ini ditayangkan, kita sudah nobar di 30 kota. Ternyata sosok Buya Hamka yang besar juga di Muhammadiyah itu bisa merangkul bukan hanya umat muslim gitu. Tapi di luar itu banyak yang terinspirasi oleh beliau gitu. Jadi
Ya kayaknya tepat sekali di ulang tahun ke-68 ini, milad ke-68 ini ada film Hamka dan Siti Raham. Gitu. Wow, tepuk tangan teman-teman. Sebagai kado juga. Kado ya? Sebagai kado juga. Wah, kado ini luar biasa. Bagaimana Prof, apakah akan ada tokoh Muhammadiyah lagi yang kisahnya difilmkan? Ya, saya kira film ini tidak hanya bicara tentang sejarah, tapi pemutaran film ini semoga bisa membuat sejarah di mana tokoh-tokoh Muhammadiyah yang difilmkan senantiasa box office. Wow. Amin, amin, amin. Amin, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Vino, Mas Fajar, Pak Muti dan Pak Makmun. Setelah ini akan ada kenang-kenangan ya dari UMJ untuk Kak Vino dan Mas Fajar. Ya. Kami silakan kepada Prof. Abdul Mukti untuk menyerahkan ke plakat ya kenang-kenangan kepada Kak Vino G. Bastian. Pak, dari Pak Makmun Murad. Ada yang rame ya di barisan penonton ya. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Prof. Abdul Mukti untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada Mas Fajar Bustomi, sutradara film Buya Hamka. Boleh tepuk tangannya hadirin sekalian. Kami silakan untuk foto bersama dulu Prof. Mukti, Pak Makmun, Mas Fajar dan Kak Vino. Oke, sudah siap ya? Lihat ke kamera semua. Baik, saya juga gabung deh di bawah sini. Oke, saya bantu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, Mas Fajarnya belum ya? Oke. Baik, sudah siap? Kamera ada di panggung. 1, 2, 3. Sekali lagi, kalau saya hitung 1, 2, 3, tangannya angkat ke atas sambil teriak A. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak semuanya. Waduh, Kak Vinonya harus pergi nih. Aduh. Sampai jumpa kembali Kak Vino, Mas Fajar Bustomi. Terima kasih banyak telah hadir di Universitas Muhammadiyah Jakarta.